Shalom. Selamat pagi Ibu Bapak, saudara-saudara jemaat GKP yang Trinity Paulus sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Mari kita semua datang kepada Allah Tritunggal dengan membawa rasa hormat dan syukur kita kepadanya. Jemaat dipersilakan untuk berdiri dan melakukan saat tersebut. Ibadah kita hari ini dimulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang menjadikan langit dan bumi beserta segala isinya dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Mari jemaat sekalian kita memuji Allah Tritunggal dengan menyanyi KPPK nomor 13, Allah Bapa hadir dalam hati. Terdapat di dalam Mazmur 146 ayat 1 dan 2. Haleluya, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita memuji Allah dengan menaikkan pujian KPPK nomor 78. Oh, cinta Yesus.
Mari jemaat sekalian, di hadapan Allah kita mengakui akan segala perbuatan dosa yang telah kita lakukan di hadapan-Nya. Saya mempersilakan jemaat mengambil waktu pengakuan pribadi. Setelah itu saya akan memimpin kita dalam doa pengakuan dosa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, kami bersyukur dan terima kasih karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Tuhan terus memelihara kami, memberi kesehatan kekuatan kepada kami, memberkati usaha pekerjaan kami. Tuhan terus memberi waktu kepada kami sehingga pada pagi hari ini kami bisa berkumpul di rumah-Mu yang kudus ini, Tuhan. Tuhan, kami tahu kami manusia yang lemah, sering melakukan dosa, Tuhan, baik melalui tutur kata, pemikiran, tingkah laku kami. Kami menyakiti sesama kami, terutama kami gagal melakukan kehendak-Mu, Tuhan. Oleh sebab itu, dengan penuh kerendahan hati, kami datang di hadapan-Mu. Kami mohon pengampunan-Mu, Tuhan. Engkau ampuni segala dosa dan kesalahan kami, sehingga puji-pujian, doa nanti, ibadah kami pada pagi hari ini layak di hadapan-Mu, ya Allah. Terpujilah nama-Mu, Tuhan. Terima kasih untuk pengampunan dosa yang terus Engkau berikan kepada kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa kepada-Mu. Amin. Berita anugerah. Jemaat sekalian, dengarkanlah berita anugerah bagi kita yang mengaku dosa kita kepada Allah. Terambil dari Yakobus 4 ayat 6. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Petunjuk hidup baru. Dengarkanlah pula petunjuk hidup baru bagi kita yang terambil dari 1 Korintus 4 ayat 1 dan 2. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Jemaat, silakan dulu. Mari kita memuji Tuhan dengan menaikkan pujian KPPK nomor 287. Indahnya saat berdoa. Indahnya saat
mengutarakan pengakuan iman kita kepada Allah Tritunggal seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang Tuhan Tuhan kita, yang digandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Di hadapan-Mu ya Allah, kami kembali datang bersyukur untuk kemurahan hati-Mu di dalam menuntut kehidupan kami di sepanjang satu minggu yang boleh kami jalani. Kami pun juga bersyukur kepada-Mu ya Allah, ketika dalam minggu ini kami boleh melihat dan mengingat akan kemurahan-Mu dalam kehidupan saudara Nathaniel, begitu juga dalam kehidupan Ibu Nikoma. Terima kasih untuk usia yang boleh Kau karuniakan yang boleh bertambah lagi. Dan kiranya Engkau tetap menolong dan menuntun mereka dalam perjalanan hidup mereka untuk dapat selalu berharap dan bersandar padamu. Juga Engkau kiranya boleh menolong akan saudara Nathaniel beserta Ibu Nikoma di dalam berbagai pergumulan dan pengharapan yang mereka miliki, sehingga mereka boleh melihat akan kebesaran kasih-Mu dan karya-Mu dalam hidup mereka ya Allah. Kami juga saat ini ingin berdoa ya Allah untuk saudara-saudari kami seiman di GKT Anugerah. Kami berdoa bagi rencana mereka untuk merenovasi gedung gereja maupun juga di dalam persiapan mereka untuk mempersiapkan program pelayanan pada tahun depan. Kiranya Kau boleh menolong para hamba-Mu yang ada di sana beserta akan setiap orang yang terlibat di dalam kegiatan pelayanan di gereja GKT Anugerah. Kau boleh menolong dan menuntun sehingga apa yang mereka kerjakan ini dapat berjalan dengan baik seperti Kau kehendaki. Di saat ini kami juga berdoa ya Allah untuk gereja kami. Kami berdoa untuk rencana pemilihan penatua di hari ini. Kiranya Kau boleh menolong memimpin sehingga proses pemilihan akan diadakan pada hari ini dapat berjalan dengan baik. Sehingga setiap orang yang dipilih nanti Kau juga boleh tolong dan topang untuk dapat mengerjakan tanggung jawab yang telah Kau percayakan kepada mereka. Pada-Mu ya Allah kami juga berdoa untuk gereja kami di dalam persiapan perayaan Natal di tahun ini. Dana yang dibutuhkan, setiap orang yang akan terlibat, begitu juga hamba-Mu Bapak Pendeta Petrus yang akan juga melayani. Kiranya kami boleh menolong dan memimpin, sehingga setiap persiapan ini dapat kami lakukan dengan sungguh, bukan hanya untuk sekedar mempersiapkan sebuah acara yang wah, tapi juga tolonglah kami. Walau persiapan ini dapat melihat kemurahan-Mu dan juga tuntunan-Mu di dalam memimpin jemaat. Kami juga berdoa ya Allah untuk negara kami di dalam berbagai situasi yang tidak menentu dalam bencana maupun juga situasi pandemi. Kiranya perlu tetap menolong para pemimpin kami untuk dapat menjalankan roda pemerintahan dengan baik. Setiap keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan dengan sungguh bagi kehidupan bersama di negara ini. Kiranya Kau boleh menolong dan memimpin kami semua. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak kita bersama-sama berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, namalah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari kejahat. Karena Kau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Kini saatnya kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan.
Oleh sebab itu, mari kita akan memuji Tuhan dari puji-pujian KPPK nomor 417 seperti rutan rindu air. Baik, sidang jemaat, kita akan bersama-sama belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari sebelumnya kita berdoa. Benar Tuhan bahwa melalui pujian tadi kami kembali diingatkan Engkau berarti dalam kehidupan kami. Biarlah melalui sapaan Tuhan di hari Minggu ini, di hari Sabat ini kami benar-benar melihat bagaimana Tuhan mengasihi kami. Tuhan memberikan sebuah teladan supaya kami sebagai anak-anak Tuhan, kami menjadi hamba-hamba-Mu yang setia, memiliki sebuah karakter sebagai pelayan-pelayan Kristus di dalam segala hal di dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan, terbatas dan juga yang hina ini untuk dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan baik. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu dalam Putra-Mu, Tuhan kami Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu. Selamat pagi ya. Jadi hari ini kita bersama-sama belajar merenungkan sebagian kebenaran firman Tuhan dengan tema, dengan judul yaitu mengenai karakter pelayan Kristus ya. Karakter pelayan Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memang tema tentang karakter menurut saya di dalam juga pengajaran-pengajaran kekristenan memiliki sebuah bahasan yang cukup penting ya. Kalau kita berbicara mengenai karakter, apalagi karakter sebagai anak Tuhan itu memiliki bahasan yang penting, khususnya di dalam pengajaran, khususnya di dalam hal-hal berkhotbah. Tapi ada beberapa faktor yang membuat
komunitas Kristen atau beberapa pengajaran enggan untuk berbicara mengenai karakter. Biasanya beberapa faktor diantaranya lebih menarik kalau kita belajar mengenai doktrin-doktrin gitu ya. Lebih baik kita belajar mengenai Tritunggal ya, kita belajar mengenai akhir zaman, bagaimana menghadapinya, atau kita belajar mengenai predestinasi gitu Bapak Ibu. Jadi hal-hal inilah yang membuat enggan untuk berbicara mengenai karakter di dalam pengajaran-pengajaran. Tapi ada juga faktor yang lain yang biasanya kita sebagai manusia itu terkadang kita memiliki sebuah alasan seperti ini. Kalau berbicara mengenai karakter, biasanya itu ranah pribadi. Itu privasi saya gitu ya. Jadi kalau berbicara mengenai karakter kurang lebih kenapa jarang sekali untuk dibicarakan, jarang sekali untuk diajarkan, karena memiliki sebuah hal yang mempunyai usut mengenai kepribadian seseorang. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tapi izinkan saya untuk kita dapat membuka pikiran kita bersama-sama. Kenapa sih kita penting belajar mengenai karakter pelayan Kristus, Bapak Ibu? Karena ada sebuah fenomena yaitu mengenai krisis keteladanan. Ya, kenapa kita belajar mengenai karakter pelayan Kristus? Kita melihat sebuah krisis atau fenomena yang terjadi di dalam sebuah komunitas Kristen, yaitu krisis tentang keteladanan. Dan tidak ada model atau biasanya tidak ada mentor. Jangankan Bapak Ibu ya, untuk jemaat gitu ya. Kami sebagai hamba Tuhan pun juga banyak sekali bahkan hal-hal kasus terjadi. Bahkan jatuh di arah hal-hal yang tidak benar. Karena tidak memiliki yaitu pengertian yang benar tentang karakter pelayan Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, izinkan saya untuk menjelaskan ya, nilai dasar tentang karakter adalah sebuah nilai dasar yang dimiliki oleh setiap orang. Jadi oleh saya dan juga Bapak Ibu pasti memiliki karakter. Nah, biasanya Bapak Ibu, karakter kalau kita lihat itu dibentuk dari sebuah namanya hereditas gitu ya, yaitu sebuah warisan gitu ya. Itu papahnya atau mamahnya keras, biasanya anaknya juga keras ya gitu. Kurang lebih biasanya seperti itu kalau ngelihat kita berbicara karakter dibentuk dengan hereditas atau warisan. Dan yang kedua Bapak Ibu, karakter biasanya juga dibentuk dari sebuah lingkungan. Ya, karena lingkungannya seperti itu, mau nggak mau karakter yang dibentuk juga seperti itu gitu ya. Jadi kurang lebih ada beberapa faktor pembentukan orang tentang mengenai karakter. Nah, hal yang unik Bapak Ibu, kenapa kita belajar juga tentang karakter selain tadi fenomena krisis keteladanan, bahwa ketika kita belajar karakter kita bisa membedakan kok mengenai pribadi satu, individu satu dengan yang lain. Apalagi setiap kita, saya dan juga Bapak Ibu semua, kita dipanggil untuk meneladani sikap atau karakter kepribadian daripada Kristus Yesus. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, studi tentang karakter dalam kacamata kekristenan memang seharusnya dimulai dari Allah. Ya, saya ulangi sekali lagi, belajar tentang karakter pelayan Kristus itu harus sumbernya itu berasal daripada Allah. Kenapa kurang lebih seperti itu? Karena Allah punya karakter yang absolut, yang sempurna yang dimiliki oleh Allah, sehingga kita harus memiliki sebuah teladan, yaitu karakter yang seperti dengan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, para teolog menyebutnya sebagai karakter yang ada beberapa karakter Allah ya biasanya bisa dikomunikasikan gitu ya. Tapi ada juga karakter Allah yang tidak dapat dikomunikasikan. Nah, kita hari ini, minggu ini kita belajar mengenai karakter Allah atau karakter pelayan Kristus yang bisa dikomunikasikan di dalam kehidupan kita sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang memancarkan garam dan juga terang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, salah satu buku yang berjudul mengenai karakter Kristen memiliki sebuah statement atau pernyataan seperti ini Bapak Ibu. Karakter Kristen dibentuk sebagai hasil perjumpaan dengan kebenaran Alkitab yang menembus ke dalam hati. Jadi salah satu buku yang berjudul mengenai karakter Kristen berbicara mengenai bahwa karakter Kristen itu dibentuk dari hasil perjumpaan dengan kebenaran Alkitab yang menembus ke dalam hati. Saya mengajak untuk setiap kita membuka dalam Injil Markus pasal yang ke-6. Kita baca Injil Markus pasal yang ke-6. Saya ingin membacakan buat kita semua beberapa ayat saja, karena ini saya ingin membahas beberapa
teladan atau karakter daripada Kristus mengenai beberapa peristiwa. Jadi ada 3 perikop kurang lebih yang akan kita bahas, tapi kita akan bersama belajar mengenai beberapa ayat yang terkait dengan karakter pelayan Kristus ya. Saya bacakan di Markus 6, Injil Markus 6 ayat 3 hingga ayat yang keempat. Kalau Bapak Ibu perhatikan, baik di dalam Alkitab atau Alkitab Bapak Ibu, itu terlihat di dalam Lembaga Alkitab Indonesia menjelaskan mengenai Yesus ditolak di Nazaret ya. Kita lihat di ayat yang ketiga dan keempat, demikianlah firman Tuhan. Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudara yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Saya ulangi sekali lagi di bagian terakhir. Lalu mereka adalah orang-orang Nazaret, kecewa dan menolak dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ingin jelaskan di dalam perikop yang pertama ini, sebelum kita bahas beberapa perikop yang lain. Injil Markus menyoroti sebuah penolakan yang terjadi. Sebuah penolakan yaitu orang-orang Nazaret menolak Yesus yang hendak ingin melanjutkan perjalanannya ke dunia di dalam pelayanannya. Padahal di sini kalau kita lihat beberapa catatan, beberapa komentar daripada Injil Markus, itu memberikan sebuah pesan bahwa penolakan yang diberikan kepada Yesus itu semata-mata tidak merugikan Yesus di dalam pelayanannya. Melainkan penolakan itu malah merugikan orang Nazaret itu sendiri. Ya kalau kita belajar mengenai beberapa bagian dalam Injil dalam Perjanjian Baru, biasanya kita belajar mengenai konsep mesianik atau konsep Mesias, konsep juru selamat. Ya mereka beranggapan bahwa sebagai Mesias itu datang untuk membebaskan mereka. Mereka beranggapan bahwa Mesias itu sebagai orang yang perkasa, biasanya orang yang ada di dalam sebuah nuansa atau militer. Tapi bagaimana mungkin Yesus dikatakan sebagai anak orang tukang kayu yang kita kenal? Jadi orang Nazaret benar-benar mengalami sebuah penolakan terhadap Yesus. Padahal kalau kita tahu Yesus hadir pada saat itu bukan hanya untuk memberikan sebuah pembebasan khususnya di dalam secara dunia, tetapi pembebasan terhadap dosa. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus juga mengajarkan Bapak Ibu kepada para murid. Mereka juga menghadapi akan penolakan. Jadi Tuhan Yesus juga berbicara mengenai di dalam pelayanan pun engkau juga akan menghadapi sebuah penolakan. Baik itu penolakan yang bersifat diam-diam atau penolakan yang memiliki sebuah sifat secara terang-terangan, bahkan dikutuk di dalam pelayanan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, penolakan di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan pekerjaan kita atau pelayan kita bukanlah hal yang mudah di dalam proses kita sebagai pendewasaan di dalam kerohanian. Berbicara mengenai penolakan secara khusus memiliki sebuah sudut pandang daripada psikis ataupun sosial, yaitu yang tidak kalah hebatnya mengenai konsep diri yang benar yang hilang. Jadi ketika orang mengalami sebuah penolakan, maka konsep diri itu sangat terganggu. Kita lihat Bapak Ibu, beberapa anak-anak muda pun ketika ia mengalami sebuah penolakan biasanya di dalam sebuah komunitas, anak-anak muda atau anak-anak kita di dalam penolakan dalam komunitas atau circle, biasanya anak-anak muda itu beberapa bahasa memakai seperti itu, ia mengalami penolakan, maka banyak sekali saat ini ketika ia mengalami penolakan, maka ia juga akan jatuh dari hal-hal yang memang tidak benar, bahkan jauh dari Allah. Jadi begitu hebatnya, yaitu akibat dari sebuah penolakan. Kalau kita berbicara mengenai Markus 6 ayat 3 hingga ayat yang keempat. Bapak Ibu sekali lagi Tuhan Yesus memberikan sebuah gambaran. Di dalam pelayanan pun engkau juga akan mengalami sebuah penolakan. Tapi kalau kita lihat bagian selanjutnya Bapak Ibu, Tuhan Yesus tetap tidak mengindahkan penolakan itu. Tuhan Yesus tetap melanjutkan perjalanannya, walaupun ia ditolak di daerahnya sendiri kalau kita lihat bagian ini. Mari kita perhatikan bagian selanjutnya Bapak Ibu. Injil Markus 6 ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-7 ya.
Injil Markus pasal yang ke-6 ayat 6 hingga ayat yang ke-7. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika sudah mengalami penolakan di bagian awal, Tuhan Yesus sekali lagi tinggal diam. Tuhan Yesus memberikan sebuah gambar bagaimana ketika ia tidak bisa masuk di dalam sebuah daerah, maka Yesus mau tidak mau harus meneruskan perjalanan pelayanannya dengan mengutus murid-muridnya. Apa sih yang kita bisa pelajari dalam hal ini, Bapak Ibu? Bapak Ibu yang kasih Tuhan, berbicara mengenai karakter pelayan Kristus, karakter itu juga berbicara mengenai sebuah regenerasi di dalam kehidupan kita, baik di dalam pekerjaan ataupun pelayanan. Di ayat yang ke-7 jelas ia memanggil ke-12 murid itu. Karena ketika di Nazaret ia tidak bisa terang-terangan karena ia sudah ditolak dari daerahnya sendiri, maka ia mengutus beberapa muridnya untuk melanjutkan perjalanan pelayanannya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus memberikan kesempatan bagi para murid untuk mengembangkan pelayanannya di dunia ini. Jadi kita berbicara mengenai karakter pelayan Kristus, kita juga berbicara karakter itu juga membutuhkan sebuah regenerasi di dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat Bapak Ibu, karakter memang memiliki sebuah, yaitu mengenai kata regenerasi memiliki sebuah penjelasan bagaimana sebuah pembaharuan atau tindakan atau proses digenerasi atau dijadikan ulang. Dengan kata lain adalah kreasi baru di dalam Kristus. Maka regenerasi adalah sebuah langkah dalam mempersiapkan generasi berikutnya guna meneruskan tugas atau pelayan kita di dalam sebuah persekutuan. Nah, kita bersyukur tepat di hari ini 13 November dalam jemaat keluarga besar Trinity kita juga melihat ada pemilihan majelis yang artinya Bapak Ibu, kita sebagai jemaat keluarga besar Trinity juga harus memiliki sebuah karakter pelayan Kristus. Karakter yaitu memiliki sebuah regenerasi. Dan kita bersyukur tepat hari ini. Kita juga melihat bagaimana pemilihan penatua di hari ini. Yang berbicara mengenai karakter adalah sebuah regenerasi di dalam kehidupan setiap kita. Kita lanjut Bapak Ibu di dalam Injil Markus pasal 6 ayat 27 hingga ayat yang ke-29. Saya bacakan Injil Markus 6 ayat 27 hingga ayat yang ke-29. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikan pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Inilah perikop terakhir yang kita pelajari di hari ini Bapak Ibu, mengenai Yohanes Pembaptis dibunuh. Kalau kita tadi kronologikan di bagian awal, Yesus mengalami sebuah penolakan. Habis itu Yesus memiliki sebuah regenerasi, yaitu murid-muridnya. Dan yang ketiga adalah peristiwa Yohanes, yaitu Pembaptis. Yohanes Pembaptis dibunuh. Bapak Ibu, saya tidak ingin fokus kepada kenapa sih Yohanes Pembaptis itu dibunuh. Karena banyak sekali catatan, banyak juga komentar. Karena ini hal yang cukup kompleks, melibatkan Herodes, Herodias, bahkan putrinya gitu ya. Tapi yang ingin saya tekankan adalah, ini adalah memiliki sebuah syok terapi kepada para murid saat itu. Memiliki sebuah syok terapi bagaimana para murid yang diutus oleh Yesus melihat dan juga mendengar bahwa Yohanes Pembaptis dibunuh dengan cara yang keji. Tapi kalau kita lihat Bapak Ibu, teladan Yesus selanjutnya, perikop selanjutnya kita lihat memberi makan 5.000 orang. Itu Tuhan Yesus memberikan gambaran bagaimana mereka berkumpul, mereka tetap menyaksikan kasih Tuhan. Ketika Tuhan Yesus memberikan sebuah kuasa bagi mereka, ia berani bercerita bagaimana orang bertobat, bagaimana dia dapat mengusir roh-roh jahat, mereka dapat menyembuhkan orang-orang yang
sakit. Yang artinya adalah teladan Yesus memiliki sebuah integritas di dalam pelayanannya. Tuhan Yesus bukan hanya, kalau kita pakai istilah bahasa sekarang, omdo gitu ya, omong doang, enggak. Tapi Tuhan Yesus memberikan sebuah integritas, karakter pelayan Kristus. Yang artinya Bapak Ibu, kita sebagai anak Tuhan pun harus memiliki sebuah komitmen di dalam kehidupan kita. Mungkin ya saat ini mungkin bukan nyawa yang menjadi taruhan dalam mengikut Tuhan Yesus Kristus. Tapi sekali lagi kalau kita punya komitmen di tengah badai hidup yang kita hadapi saat ini, kita tetap meyakini bahwa di ujung jalan sana ada Tuhan Yesus yang selalu menanti setiap kita. Bapak yang dikasihi Tuhan, lalu apa yang bisa kita pelajari pada hari ini Bapak Ibu? Yang kita bahas dari awal tadi bagaimana ada sebuah fenomena yaitu mengenai krisis keteladanan. Banyak sekali hamba Tuhan secara khusus jatuh di dalam hal-hal yang tidak benar karena tidak pengaruh dengan tentang karakter. Lalu apa yang kita bisa pelajari? Yang kita pelajari adalah sebuah integritas di dalam hidup umat Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada salah satu penulis buku, yaitu seorang ahli etika Kristen bernama David Gusse ya. David Gusse ini seorang ahli etika Kristen yang memiliki sebuah judul buku yaitu Mengikut Yesus dalam konteks masa kini. Mengikut Yesus dalam konteks masa kini. Ia memberikan sebuah penjelasan seperti ini Bapak Ibu. Kita dipanggil untuk menaati Allah dengan menjadi orang yang harus memeluk kebenaran dalam melakukan perbuatan baik. Ya, saya ulangi sekali lagi, David Gusse menjelaskan di dalam salah satu bukunya Mengikut Yesus dalam konteks masa kini, menjelaskan bahwa kita dipanggil untuk menaati Allah dengan menjadi orang yang harus memeluk kebenaran dalam melakukan perbuatan baik. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika kita berbicara mengenai karakter pelayan Kristus, sekali lagi kita juga harus punya integritas. Integritas adalah sebuah keutuhan, kelengkapan, kesempurnaan, sifat yang tidak mementingkan diri sendiri. Dan kita bisa belajar dari salah satu yang dibacakan Petunjuk Hidup Baru oleh Liturgos, bagaimana sifat-sifat seperti dapat dipercaya. Nah, di dalam kehidupan kita pun sifat dapat dipercaya pun juga harus kita tumbuh kembangkan dalam kehidupan kita. Kalau kita bisa trust dengan satu dengan yang lain, maka dalam pekerjaan kita, di dalam pelayanan kita pun kita juga dapat menghidupi karakter Kristus di dalam pelayanan. Nah, Bapak-Ibu kasih Tuhan, dari beberapa catatan yang lain, sudut pandang Alkitab berbicara mengenai integritas adalah sebuah kehidupan yang bersumber dari kedewasaan rohani. Ya, sekali lagi kedewasaan rohani ini adalah sebuah akibat relasi dengan Tuhan, dengan perjumpaan dengan Tuhan. Kita percaya di dalam kedewasaan rohani pun tidak ada hal yang instan gitu ya. Kita biasanya bikin mie instan gitu ya, 3 menit kurang lebih mungkin ya, atau hampir 5 menit gitu. Instan, karena instan, mudah, cepat gitu ya, cepat saja. Tapi di dalam kehidupan kita menciptakan sebuah karakter pun tidak ada yang instan. Di dalam proses itulah kita merasakan sebuah kedewasaan rohani di dalam Tuhan. Sehingga Bapak Ibu pada hari ini kita belajar beberapa hal yang kita bisa amati dan juga cermati di dalam hal ini, yaitu integritas berarti bertanggung jawab dalam hidup kita. Integritas juga berarti adalah kejujuran dalam hidup kita. Saya menutup bagian khotbah pada hari ini, kita membuka di dalam 1 Timotius. Ayat penutup dalam khotbah hari ini 1 Timotius 4 ayat 12b. 1 Timotius 4 ayat yang ke-12b, saya bacakan buat kita semua. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sekali lagi saya bacakan, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu.
Sampai sejauh ini bacaan dan juga perenungan kita pada hari ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk sapaan-Mu, kebenaran firman-Mu pada hari ini, supaya kami juga dapat mempunyai sebuah karakter pelayan Kristus yang berbicara mengenai di dalam kehidupan kami pun, kami juga akan menghadapi sebuah penolakan, ataupun kami pun juga ada harga yang harus kami bayar dalam kami mengikut Engkau. Bila kebenaran firman Tuhan pada hari ini, Tuhan meteraikan melalui Roh Kudus yang tinggal dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi anak-Mu, menjadi hamba-Mu yang setia, sehingga dalam kehidupan kami selalu memuliakan dan juga menyenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, ucapan syukur kami atas kebenaran firman Tuhan hari ini. Di dalam Putra-Mu, Tuhan kami Yesus, kami berdoa. Amin. Kami kembalikan liturgus. Terima kasih untuk Bapak kalian yang sudah memberikan kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah kita yang sudah mendengar dan melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan membacakan katekismus NFR minggu yang ke-46. Pertanyaan 120. Mengapa Kristus memerintahkan kita menyapa Allah Bapa kami? Pertanyaan ke-121. Mengapa ditambahkan di sini kata yang di sorga? Silakan dulu. Kita akan memberi persembahan kita akan menaikkan puji-pujian KPPK nomor 66 besar sucian.
kami bersyukur dan terima kasih karena Tuhan terus memberkati usaha pekerjaan kami. Pada saat ini kami kembalikan sebagian apa yang sudah Engkau berikan kepada kami. Engkau berkati persembahan ini untuk dipakai di GKT ini. Engkau berkati para penatua dan hamba Tuhan yang mengelola keuangan ini. Sisa ada pada kami Tuhan, biarlah Engkau terus memberkati kami dan memampukan kami penuh tanggung jawab dipakai untuk kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Terima kasih dulu. Saat ini kita masuk dalam waktu Jumat. Hamba Tuhan dan Majelis GKT Trinity Palu mengucapkan selamat beribadah kepada seluruh jemaat yang hari ini hadir dalam kebaktian Minggu 13 November 2022. Tuhan Yesus memberkati. Mungkin ada yang baru. Kalau tidak, kita lanjut. Tanggal 27 November diadakan perpisahan dan jamuan kami dengan Evangelis Michael Bernard. Dalam hal ini, satu keluarga dapat membawa satu macam menu, dan jika ada keluarga yang belum sempat membawa, kami tetap mengharapkan kehadirannya. Yang ketiga, amplop persembahan kasih untuk Evangelis Michael telah disediakan ada di belakang, dan jika ada jemaat yang akan memberikan keselamatan supaya dapat mempersiapkan dan menyerahkan pada tanggal 27 November 2022. Yang keempat, sehubungan dengan perayaan Natal umum 3 Desember dan Natal sekolah Minggu tanggal 25 Desember 2022, maka dana yang dibutuhkan sebesar 7 juta rupiah. Amplop persembahan Natal juga tetap sudah disediakan di belakang. Mohon dukungan seluruh jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Yang pertama, Saudara Nathaniel Urianto 10 November, Ibu Nikoman Karistri tanggal 11 November. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Data kehadiran sepekan Kamis 3 November 2022. PA kehadiran 12 orang. Sabtu 5 November 2022, remaja dan pemuda hadir 12 orang. Minggu 6 November 2022, sekolah minggu hadir 2 orang. Minggu 6 November 2022, kebaktian umum hadir 41 orang. Untuk doa sepekan dapat kita bawa di rumah kita masing-masing. Kita doakan di rumah kita masing-masing. Jadwal kegiatan sepekan. Minggu 20 November 2022, ibadah jam 10 WITA. Tema perumpamaan tentang ukap. Pengkhotbah Evangelis Michael, liturgis Bapak Yekir Urianto, pemusik Bapak Calvin, singer Ibu Meliana dan saudari Naomi. Doa syafaat Saudara Valen. Doa persembahan Bapak Yekir Urianto. Penerima tamu keluarga Petro Setiawan, tempat GKT ini. Untuk selanjutnya dapat dilihat dan persekutuan pemuda remaja Sabtu 9 November 2022 jam 18.30 WITA, tempat GKT Trinity. Tema nonton film. Pengkhotbah Rasul Valen. Sekolah Minggu 20 November 2022 jam 8.30 WITA, tempat GKT Trinity. Pemimpin pujian Lotso Aldi, pemusik Lotso Valen, pembawa firman kelas kecil Lotso Rika, pembawa firman kelas besar Lotso Calvin. PA Kamis yaitu tanggal 17 November, pengkhotbah Saudara Valen, liturgis Bapak Yekir Urianto, pemusik Bapak Calvin, doa syafaat Evangelis Michael, persembahan Bapak Yekir Urianto, bertempat di
GKP Trinity. Demikianlah pengumuman, saya serahkan kepada kalian. Baik itu Bapak, kita bangkit berdiri. Mari kita menaikkan pujian doa bersama. Mari kita mengarahkan hati kita kepada Allah dan marilah kita menerima berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.